Sorry Mas J. Mohon maaf Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kelasnya mati. Tadi sampai mana ya? Sampai pertanian kalau nggak salah. Pertanian ya. Ya, J, pertanian. Karena di sini memang banyak sekali hasil pertanian yang belum terolah, Mas, Bapak Ibu dan Bruder. Maka kami mencoba untuk nanti menjadi bagian dari kurikulum Quarire et Salvum Facere, pendekatan taman edukasi. Lalu yang kelima ini pangan lokal, karena memang kita akan concern untuk ini. Banyak sekali yang bisa kita kembangkan sebenarnya, tetapi ya terbatas tadi. Kami pernah membuat bakpia dan berhasil ya. Waktu itu saat pertemuan TEPAS, Bapak Uskup itu pesan sekitar 7 juta untuk oleh-oleh peserta. Udah Tepa kalau menikmati itu hasil dari Tanjung loh. Waktu itu bakpia durian. Masih ingat nggak bro? Lupa. Alah, hal baik dilupakan itu loh. Aku itu, aduh bro ya. Nggak apa-apa bro ya. Ini pangan lokal ya. Nah, lalu ini Mas, yang poin 6 ini, dunia kita itu dunia era digital dan diffusion. Di Tanjung pun, ya saya nggak mau kalah lah. Dunia digital juga harus masuk Tanjung. Ya. Prinsip saya, sekolah di Tanjung, tetapi semuanya mengarah ke kota. Entah itu prestasi, ya, entah itu kegiatan itu. Kalau menurut saya levelnya itu harus level kota gitulah. Ini yang mencoba saya gerakkan. Pengalaman saya ini sudah pernah saya sampaikan ke anak-anak yang akan saya masukkan ke dalam ekstrakurikuler. Anak Tanjung pun sangat antusias sekali, Mas. Namanya unit kelas YouTuber. Saya terinspirasi dari desa YouTuber Bondowoso. Di Bondowoso ada satu desa yang semua masyarakatnya menjadi pengelola YouTuber. Dari para petani, dari para tukang, ternyata bisa merubah hidup dengan menjadi YouTuber. Nanti bisa di-set lah, desa YouTuber. Kalau ini saya nanti akan menjadi kelas YouTuber PL Tanjung. Dan saya sudah memulai 2 tahun yang lalu, ya, 2 tahun yang lalu saya sudah mulai. Yang pertama dengan hal yang sederhana, dengan doa, ya. Dengan doa-doa penyembuhan dan macam-macam. Dan responnya sangat bagus sekali, Mas. Dalam waktu 2 tahun saya hampir 56.000 subscriber dengan penghasilan di atas dengan penghasilan di atas itulah gitu ya. Ini yang ingin saya kembangkan. Ternyata dari sini itu maaf sekali ya. Kalau memang mau menggeluti ya, gajinya itu lebih 3 kali lipat dari gaji guru sebulan. Kalau mau menggeluti betul ya. Di tengah-tengah kesibukan kita. Nah, nanti ketika kami menerapkan pertanian, perkebunan, perikanan, pertanian, pangan lokal, dan itu sebuah konten yang gratis ya. Konten-konten yang nanti akan menjadi misalnya ya cara pembuatan, cara pengolahan dan macam-macamnya nanti jadi ngeling ya. Jadi semua itu sebuah rangkaian ya, sebuah rangkaian. Ya ini nanti sebagai bentuk era digital di Tanjung itu. Nah, ini. Lalu yang berikutnya tentang seni budaya. Memang setiap kali pentas kami selalu mengedepankan budaya ya. Baik dari budaya penerimaan tamu dengan adat istiadat yang sangat kental sampai nanti dengan budaya-budaya yang kontemporer yang bisa kami kolaborasi. Ini unit penelitian dan pengembangan karena sebelumnya kami sudah komunikasi dengan salah seorang dosen dan mau membantu gitu, untuk pengembangan model kayak gini. Dan yang terakhir Mas Pak Aga, unit outlet komersial yang nanti punya mimpi lah hasil dari semuanya ini nanti, karena di Tanjung itu banyak kesenian-kesenian hasil dari kerajinan itu yang tidak punya tempat. Coba mencari misalnya hasil kerajinan, pusat oleh-oleh, nggak ada, Ketapang pun juga nggak ada sepertinya. Maka nanti kami menyediakan dari hasil ini semua masuk ke outlet komersil. Ini tahapan kami Mas. Ya.
tahapan kami Pak Aka dan para Buder dan Bapak Ibu guru. Untuk struktur kurikulum nanti setelah kami mantap akan kami olah dan akan kami sesuaikan kembali. Yang disampaikan Bu Yati kemarin, kurikulum bertuah, nanti masuk pada ini, bagian dari pangan lokal. Dari pangan lokal ini. Ini Mas Aka, Pak Aka, Bapak Ibu dan Buder sekalian, yang sudah kami pikirkan. Memang yang menjadi catatan kami, setelah kami merancang itu memang anggaran sangat besar. Nanti ketika mau benar-benar mengambil alih ini loh, menerapkan kurikulum ini, karena kami sudah satu konsep yang saya ambil dari sini. Ini, sudah lengkap sekali kami, sekitar semua sudah pernah kami bicarakan, tinggal pengembangan. Itu Pak Aka, Buder, dan Bapak Ibu guru sekalian, terima kasih atas kesempatannya dan sinyalnya yang baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Yati. Begitu saya kembalikan ke Pak Aka. Oke. Terima kasih banyak Buder Djuhadi, penjelasannya luar biasa untuk kurikulum Kuarere et Salvum Pasere ini ya, tentang melalui pendekatan taman edukasi dan juga budaya lokal Dayak Dayak Jelai ya. Adat Jelai. Buder Djuhadi, kita mungkin bisa berkolaborasi Buder. Karena di tempat kami sepertinya mirip sama. Kami juga mengangkat Oke Mas. Oke Pak Aka. Konservasi alam berbasis budaya. Jadi nanti bisa saling kolaborasi apa kegiatannya sebagaimana, karena juga di Salatiga mengangkat konservasi alam ya. Oke, nanti kita saling belajar nih, saling bertukar. Oke. Ya. Oke, Buder. Benar, memang kalau memang kita harus memikirkan sesuatu hal yang bisa kita lakukan, jangan sampai kita memikirkan suatu hal yang itu di luar kemampuan kita. Saya setuju, Buder. Nah, jadi kenapa di Salatiga itu mengambil alam, karena memang di sekolah itu alamnya masih sangat baik, artinya tempat tanaman, faunanya masih juga ada di lingkungan sekolah sendiri, maka dengan keadaan situasi yang di sekolah itu bisa, itu pasti akan bisa tercapai untuk pengembangan berikutnya. Hanya nanti memang terkait dengan sistematikanya, untuk ini kan konsepnya ya betul ya, sangat baik. Ini baru konsep Mas, baru konsep. Nanti tinggal dipikirkan bagaimana pengembangan di intranya, di SK-nya, bagaimana mensinergiskan itu kan ini perlu pemikiran juga dari Bapak Ibu guru di sana, sehingga sejalan dan yang dipikirkan itu benar-benar dari teman-teman Bapak Ibu guru, sehingga ide Buder Djuhadi dan Bu Yati bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Oke. Terima kasih Buder, luar biasa inspirasinya. Nanti saya tak banyak sinau dengan Buder Djuhadi ini untuk alam. Salah ya. Karena kami juga mengangkat tentang alam, sehingga sama tentang alam. Nanti bedanya kalau di tempat kami nggak ada tua, tapi kalau durian ada di belakang. Punyanya Buderan maksudnya. Oke, terima kasih Buder Djuhadi atas sharingnya yang luar biasa. Oke, kita akan lanjut Buder Bapak Ibu, atau mungkin ada yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Buder Djuhadi terkait dengan konsep kurikulum yang ada di Tanjung. Monggo jika ada. Buder Teva akan memberikan komentar. Terima kasih Pak Aka. Ya. Wah, luar biasa Buder Djuhadi. Itu kalau di mimpinya itu bisa diwujud nyatakan, luar biasa. Jangan sampai hanya sebatas mimpi, tetapi coba bisa benar-benar dihidupi, dan coba di belakang sekolah itu memang diberi contoh yang bagus, itu mungkin langsung luar biasa itu. Pesan saya Buder Djuhadi. Pesan saya Buder Djuhadi. Tanah yang kemarin saya STK-kan itu tolong diperhatikan supaya bisa saya uruskan sertifikatnya. Kalau nanti semuanya harus itu program yang tadi itu, kalau tanahnya belum beres juga jadi bermasalah, Bro. Itu terima kasih, itu saja. Ya. Oke, Bro, siap diingatkan. Ya. Oke, makasih. Makasih sama-sama, Bro. Kami mencoba untuk konsisten nanti, Bro. Semoga ya. Nanti. Oke, amin, Buder. Amin ya Rabbil Alamin. Baik, ada lagi Buder Bapak Ibu atas untuk komentar. Nggih. Monggo Buder Haryono. Ya, saya tertarik dengan programnya Buder Djuhadi yang sungguh luar biasa.
Hanya saat misalnya pelaksanaannya itu pas jam belajar pagi atau untuk sampai sore gitu loh. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, monggo Bu, gambaran awalnya bagaimana? Secara konkret memang kami betul belum memikirkan, ini baru konsep, tetapi sebagai gambaran kami tadi sudah ngobrol-ngobrol, nanti misalnya tadi baru saja saya ngobrol dengan Bu Nanda, nanti kimia, kira-kira apa bisa belajar di tempat itu? Bisa, Bruder, dia seperti itu. Contohnya nanti ketika pelajaran kimia tentang melihat alam, dan dia tadi mencontohkan matahari, macam-macamnya kayaknya bisa pada jam saat sekolah. Kemudian nanti kalau memang tidak mungkin kan, kita masukkan ekstra, terutama yang ini tadi. Kalau ini sudah ekstra, Bruder, ini ekstra, kemudian ini ekstra, yang lain nanti bisa mengikuti. Yang ini nanti bisa masukin pada KD di pembelajaran. Tadi saya ngomong-ngomong dengan guru biologi, misalnya tentang biogas, nanti bisa masuk pada pelajaran yang peternakan. Dari hasil kotoran hewan itu kan bisa dimasukkan biogas. Jadi nanti anak itu memang langsung, karena memang di sini belajar itu visual kinestetik, harus nyata itu loh Mas. Harus nyata gitu, Buder Haryono. Itu gambaran singkatnya, Buder Harya. Bagaimana Buder Har? G. Matur nuwun, salam. Untuk Bapak Simbokku salam ya. Ya, baik. Itu tadi penjelasannya Bu Haryono. Jadi memang kalau dalam proses pembelajaran itu kita bisa memanfaatkan alam, Bu Juwadi. Jadi matematika juga bisa. Matematika bagaimana kita mengajak anak di taman edukasi ini untuk menghitung lingkaran, kita melihat lingkaran apa di dalam alam itu, atau menghitung diameter, kita melihat mengukur langsung diameter pohon. Itu sangat bisa sekali dikerjakan, apalagi yang bagian mapel IPA. Tentu bisa sekali. IPA, kemudian bahasa Indonesia atau yang lainnya bisa memanfaatkan yang ada di alam itu. Sehingga nanti memang kegiatannya ada yang intra, yang include di proses pembelajaran, juga ada yang ekstra, yang di luar pembelajaran. Hanya saja nanti benar yang sampaikan Bu Juwadi bahwa butuh biaya yang banyak, karena harus dulu menciptakan perkebunannya, menciptakan peternakannya dulu kan. Nggak mungkin kalau anak diminta untuk beternak tanpa ada hewannya kan begitu. Tapi menciptakan dulu sebagai alat taman edukasi untuk menjembatani pembelajaran yang ada di kurikulum itu. Oke, terima kasih sekali lagi. Ada lagi kah, Bapak Ibu? Saya Pak Aka. Oh, monggo Bu Eli. Saya kok tertarik sekali dengan Bruder tadi. Ya, suara saya bisa didengar Pak, Bruder? Sangat bisa. Sangat saya Bu, merdu. Iya, saya mau mengapresiasi betul-betul konsep ini bagus sekali. Bagus sekali konsepnya Bruder. Dan ini mencakup semua. Jadi ada 9 unit ini, kalau mimpi ini menjadi kenyataan, wow, keren Bruder. Jadi kalau saya lihat, ya, kalau saya lihat di sini aset-aset semua yang ada di sekolah Bruder itu betul-betul diberdayakan ya, Der ya. Iya. Kemudian di sini juga ada ekonomi kreatifnya untuk anak-anak menciptakan, kemudian mereka juga belajar membudidayakan, kemudian kearifan lokalnya, kemudian juga di sini saya lihat itu ada Education for Sustainable Development, Bruder. Artinya pendidikan itu mendorong untuk perubahan dalam semua sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dan ini sifatnya berkelanjutan. Jadi kalau ini betul-betul bisa diwujudkan, luar biasa, Bruder. Saya jadi kepengen ke Kalimantan, Bruder. Saya kepengen. Ibu, nanti kalau Bu Yati sampun sudah menerima dengan tangan berbuka. Nanti tinggal cari waktu pas libur. Wes, sip. Saya kepengen lihat lingkungan di sana, kekayaan di sana yang sudah Bruder ceritakan tadi. Luar biasa, Bruder. Mantap. Nanti gini, tak kasih Bu. Izinnya dengan Bruder Tri memberi pelatihan penyusunan. Asik.
Sip, Bruder. Iya, itu saja, Bruder. Apresiasi sekali. Mudah-mudahan mimpi-mimpi besar ini bisa terwujud ke depan ya, Bruder ya. Jadi nanti kita bisa saling berbagi untuk semua sekolah-sekolah. Bisa saja kita studi banding antar sekolah di Yayasan Pangudi Luhur. Itu harapannya ke depan untuk kita belajar bersama. Terima kasih Pak Aka waktunya. Hanya sedikit itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Matur sembah nuwun Bu Elis atas dukungannya dan apresiasinya. Kalau ada kerinduan ke sini nanti silakan japri dengan Bu Yati ya. Ya, luar biasa nih Bu Eli. Benar lah yang saya sampaikan di awal, pasti akan banyak menginspirasi kita semua. Walaupun sulit, tapi paling tidak kita punya impian untuk menumuskan itu. Ya, maka ini menjadi pemantik kecil yang bisa kita kembangkan di sekolah kita masing-masing. Baik, Buder Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk sekolah berikutnya. Mohon Buder Juwadi di stop dulu untuk sharingnya. Kita akan menuju ke Tumbang Titi. Sampai Pang Tumbang Titi, monggo kepada Pak Buder, pada Pak Pios atau Pak Tri, waktu dan tempat saya persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih. Kedengaran suaranya? Oke Pak. Yang harus pakai headset. Kalau langsung itu dari terputus-putus. Baik, saya akan menyampaikan berkenaan dengan perkembangan penyusunan naskah akademik dan dokumen kurikulum. Untuk dokumen kurikulum, kami memang belum, perkembangannya sedikit sekali, begitu, karena baru tanggal 6 kemarin kami baru bisa menyelesaikan tentang nilai inti, kemudian 10 keutamaan sekolah, budaya lokal, dan profil Pancasila. Nah, ini akan menjadi dasar kami untuk menentukan KD dan indikator yang akan kami terapkan. Nah, berkenaan dengan kegiatan unggulan sekolah, kami masih berfokus pada karakter anak. Karena kami melihat kehidupan sosial atau kehidupan kemasyarakatan anak-anak kami itu di sekolah mungkin terlihat baik, tetapi di luar, nah ini belum sesuai dengan harapan kami, sehingga indikator-indikator yang akan kami buat di sini harapannya selain membentuk karakter di sekolah juga nanti di kehidupan di masyarakat. Karena tentang kehidupan sosial budaya di masyarakat ini sudah mengalami pergeseran. Gaya hidupnya itu sudah mulai ke arah metropolitan atau ke kota-kotaan, sehingga sikap-sikap nilai-nilai luhur budaya, salah satu contoh misalnya hormat terhadap orang tua, itu sudah mulai pudar di lingkungan, menyapa dan lain sebagainya. Nah, ini kami masih berfokus pada karakter anak, sehingga unggulan sekolah kami, anak yang sekolah di SMPPL itu akan terlihat berbeda dengan anak-anak yang di sekolah lain berkenaan dengan karakter. Ini masih fokus di situ. Maka untuk perkembangan dokumen akademik baru sampai di sini, yang lain dalam proses pemasukan dan belum sempurna, dan kami masih sistemnya bertim untuk membuat dokumen akademik, dokumen kurikulum. Untuk dokumen akademik ini sudah 99% selesai. Mudah-mudahan pada hari ini semuanya sudah bisa kami kirimkan.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan perkembangan berkenaan dengan penyusunan dokumen akademik dan dokumen kurikulum. Nah, kenapa kami berjalan itu mungkin terlihat lambat dan lain sebagainya, memang situasi dan kondisi saat ini juga kami masih dalam proses kegiatan penilaian semester dan masih kegiatan penyusunan agenda, karena memang di daerah kami seperti yang disampaikan mungkin semua berkenaan dengan libur dan lain sebagainya, sehingga kami harus merencanakan untuk kegiatan anak ke depannya juga itu memerlukan waktu dan tenaga. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk pertanyaan dari kami mungkin akan berkembang berkenaan dengan IHT, teknik dan sistem pelaksananya. Untuk hal ini kami minta masukan dari Bapak Ibu berkenaan dengan tabel yang sudah kami susun. Berkenaan dengan tabel yang kami susun di dokumen kurikulum. Sekian Pak Aka, terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Terima kasih Pak Tri. Pak Pios, adakah tambahan? Oke, terima kasih Pak Kang. Ini berkenaan dengan penyusunan naskah. Masih mute Pak. Ya, masih. Oh, Dengarkan lewatnya Pak Tri. ya. Ya. Terima kasih Pak Kang atas waktunya. Ya. Di sini memang kami dalam penyusunan naskah kurikulum ini sepertinya berjalan tertatih-tatih. Kalau di sekolah yang lain itu sudah melesat. Kami dengan keadaan yang seperti disampaikan rekan saya itu tadi, itu merupakan suatu kondisi yang memang harus kami lalui. Kondisi yang pertama ya berkenaan PAS seperti yang rekan saya sampaikan, keduanya untuk penjadwalan kegiatan, dan ini merupakan suatu tantangan juga untuk kami bekerja dalam kondisi yang seperti ini. Terus berkenaan dengan rencana, apa yang kami kembangkan dari potensi yang ada di sekolah kami, sebelumnya itu sebenarnya kami sudah punya rencana, itu berkenaan dengan membangun atau menghidupkan kembali farming sebenarnya. Cuman rencana itu yang direncanakan pada awal berkenaan dengan kondisi pandemi COVID sekarang, dengan sistem pembelajaran sistem shift, jadi itu semua belum terlaksana. Itu cuma sebatas informasi dari kami, dari saya dan Pak Tri. Saya kembalikan ke Mas Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pios tambahannya. Ya, nggak apa-apa Pak Tri dan Pak Pios karena memang situasi. Tapi kan pasti Pak Pios dengan Pak Tri sudah punya gambaran ke depan akan seperti apa. Tinggal nanti bersama dengan teman-teman untuk bisa didalamkan lagi. Dan hari ini juga harus dikumpulkan naskah akademiknya. Saya kira pasti akan sudah bisa dikumpulkan. Kemudian untuk dokumen kurikulumnya, monggo nanti bisa diperdalam lagi dengan teman-teman di sana saat IHT ataupun sebelumnya. Saya kira masih ada waktu untuk menyelesaikan. Yang jelaskan jenengan berdua sudah punya konsepnya akan seperti apa kurikulum, pengembangan kurikulum di Tumbang Titi. Walaupun memang saya memaklumi karena Bu Is ada di Jawa ya Pak Tri dan Pak Pios ya, sehingga Pak Tri dan Pak Pios harus bisa membuat ini tanpa harus dengan kepala sekolah karena Bu Is ada di Roncali di Salatiga untuk kepentingan yang lain, sehingga nanti bisa dengan teman-teman dibicarakan. Saya kira pasti akan bisa sampai pada penyelesaian untuk dokumen kurikulumnya, karena di beberapa bagian itu kan bisa dicari dengan literasi, dengan mencari sumber-sumber dari buku atau internet yang mungkin walaupun sinyalnya sulit, saya kira tapi masih mungkin bisa untuk dicapai untuk pencarian itu sehingga bisa menyelesaikannya. Oke, terima kasih Pak Tri dan Pak Pios.
saya mau juga mengapresiasi luar biasa sudah sampai mengerjakan ini, dan nanti bisa, karena situasinya seperti disampaikan tadi ya, nggak apa-apa, nanti konsepnya sudah ada dulu, dan dengan teman-teman bisa diselesaikan sebelum pada waktunya dan bisa dikumpulkan begitu. Terima kasih Pak Tri dan Pak Bios sekali lagi. Oke. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, Bapak Ibu, ke SMP Pangdulur Sukaraja, Oku Timur. Monggo pada Buder Haryono, waktu dan tempat saya persilahkan. Pak Tri, mohon ditutup dulu untuk, ya. Monggo Buder. Terima kasih Pak Aka. Selamat pagi para Buder dan Bapak Ibu. Selamat pagi, Buder. Ini kami dari SMP Pangdulur Sukaraja ingin berbagi pengalaman ya selama hari Senin kemarin sampai hari ini. Nah, beberapa perkembangan yang sudah kami lakukan pada waktu hari Senin kemarin, kami mengumpulkan Bapak Ibu untuk ya tujuannya adalah supaya ikut ambil bagian ketika kami menyusun suatu draft kurikulum atau kegiatan yang tentunya bisa mendukung untuk perkembangan sekolah. Nah, dari beberapa yang kami terima ya kegiatan-kegiatan yang sudah dan akan kami lakukan, dan kami tuliskan di sini, mohon izin Pak share. Oke, monggo Buder. Nah, ini dari kami perkembangan yang sudah yang kami buat itu ya baru seperti ini. Memang belum begitu ya tertata dengan baik. Kami hanya baru modelnya ide apa dikumpulkan lalu dimasukkan. Memang masih akan ada perkembangan yang akan kami lakukan, sehingga program ini tidak hanya sekedar program, tetapi sesuatu yang bisa kami lakukan. Dan tentunya bisa untuk membantu anak, menyiapkan anak. Nah, dari apa yang kami bicarakan, memang kami akhirnya akan melihat situasi atau potensi anak-anak yang sekolah di SMP Pangdulur ini, dari orang tuanya pekerjaannya apa, dan bagaimana semangat anak-anak. Dari apa yang kami tangkap, memang kami lihat orang tuanya kan kebanyakan itu petani, dan hampir semua petani, juga ada yang membuat batu bata. Nah, mereka lulus lalu bagaimana? Ya, yang lulus SMP lalu ke SMA, tapi setelah SMA jarang sekali untuk kuliah. Nah, pertanyaannya adalah ketika lulus SMP ini mau dapat apa? Dan apa yang bisa digunakan ketika pulang ke rumah. Nah, yang saya pikirkan adalah seperti itu, lalu semangat atau pribadinya bagaimana. Maka dari yang apa kami pikirkan itu, ya tanda-tanda atau hal yang kami tangkap, program kami ya bagaimana, ya seperti sudah saya katakan, untuk meningkatkan sopan santun, juga memberi keterampilan. Nah, program unggulannya itu memang kegiatannya itu menjahit. Lulus SMP paling nggak bisa menjahit, membuat urung bantal, misalnya sarung bantal. Lalu ada juga karena kami di daerah pertanian itu kami sebenarnya sudah jalan mencoba untuk anak-anak belajar menanam dengan polybag, karena kami melihat di depan rumahnya itu luas tetapi tidak ditanami, dan sayuran mereka malah pada beli. Nah, ini juga menurut saya sendiri belum ada edukasi untuk pemanfaatan lingkungan, sehingga di sekolah ini memang sudah diajari untuk nanam, tetapi memang perhatiannya atau belum terprogram dengan baik, belum terdampingi dengan baik, terstruktur, sehingga ya hasilnya hanya penelitiannya.
Nah, itu kegiatan yang kami lakukan. Lalu bagaimana pembelajaran memang yang mestinya yang menarik zaman anak sekarang itu kan yang memang ada alat peraga, misalnya LCD atau juga praktek. Karena anak di sini ya memang kebanyakan seperti di Tanjung juga duduk untuk baca, untuk belajar itu ya sangat sulit. Akhirnya memang harus belajar yang modelnya bergerak dan yang sifatnya langsung. Maka ya kami mencoba untuk seperti itu ya, nanti belajarnya jelas keluar, paling enggak juga praktek. Kalau matematika juga menghitung misalnya bayangan ke matahari seperti itu ya. Terima kasih inspirasinya tadi apa yang dikatakan Pak Aka juga dari Tanjung Buderjuadi. Nah, sebenarnya kami juga sudah punya kegiatan yang untuk membantu anak, misalnya menanam. Waktu itu saya lakukan, saya beli bibit lalu anak saya bagi 5-5. Nah, tapi kurang jalan, maksudnya supaya mereka belajar menanam lalu di rumah, tetapi tidak terkontrol sehingga ya hasilnya kurang baik. Nah, mungkin ini baik juga, kami juga akan berpikir akan kami fokuskan untuk belajar menanamnya, entah nanam sayuran atau cabai dalam polybag. Nanti kami akan membuat di sekolah sehingga akan teramati, mungkin juga akan menjadi pembelajaran atau program kurikulum. Untuk berternak memang kami idenya kan membagi ayam kecil beli lalu mereka akan dipelihara, lalu ketika gede nanti dijual untuk bayar SPP misalnya, tetapi ini kurang jalan karena memang tidak terkontrol. Sesuatu kegiatan yang di luar ternyata tidak mudah untuk mengontrolnya. Itu yang terjadi. Lalu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk kegiatan ekstra praktis, awalnya saja yang semangat. Awalnya semangat, misalnya futsal itu kan harusnya ada 10, tetapi baru jalan 1 bulan, nanti yang datang tidak nyampe 10, ada hanya 9, 8. Nah, itu menjadi persoalan bagi kami. Jadi istilahnya itu ya hangat-hangat ayam kalau kegiatan ekstra. Maka ya kegiatan-kegiatan ini kan kami lakukan, mencoba untuk saya masukkan kegiatannya pagi. Dan ini ya mencoba untuk dikomunikasikan dengan sekolah sebelah, karena kami juga berkaitan dengan sebelahan dengan SMA, sehingga kegiatan itu bisa berjalan. Nah, ini tentang pengaturan kami untuk ekstrakurikuler. Kalau dikatakan kalau ada ekstrakurikuler paling nggak nyambung atau mendukung, ya kami ekstrakurikulernya pengennya ya ada dan anak bisa maju, bisa membekali, tetapi ya terjadi kendala ya yang muncul, komitmen anak belum begitu bisa berjalan. Tetapi nanti ini juga akan kami usahakan karena ada asrama. Nah, siapa tahu dengan adanya asrama ini akan menjadi jelas. Kami mencoba untuk sinergi dengan asrama, dengan kepala asrama, sehingga kegiatan-kegiatan yang untuk pembekalan anak, terutama untuk program kurikulum dapat dijalankan, sehingga sekolah Panggulur ini sungguh-sungguh menjadi terasa terlihat dan paling nggak bisa mendukung perkembangan di Kabupaten Oku Timur ini. Ini ide dari kami dan apa yang sudah kami buat dan akan kami usahakan untuk selanjutnya. Memang kegiatan-kegiatan ya kami adanya baru dapat seperti ini yang muncul, kami ketik, muncul ketik, tertata, nanti belum tertata lagi, masih mencoba untuk memasukkan lagi, menata kembali. Dari perkembangan dari SMP Luhur Sukaraja Pak Aka, dan kami juga mengumpulkan ke YPL, ke POP program ini untuk naskahnya. Nathan, terima kasih. Oke, terima kasih. Udah mohon maaf, bisa dinaikkan dulu Bud, yang ini. Bentar. Di kanun dulu, di close dulu, mungkin di share lagi ya Bapak.
malah hilang ya Pak. Respondi. Coba lagi di share lagi udah. Ya. Bentar. Oke, nggak apa-apa, Bunda. Yang ini Pak, yang mana ya? Oke, yang ini maksud saya tadi, ini kan itu yang sudah disampaikan tadi, Bunda. Ya, jadi itu ada program unggulan Green Club, Green Club yang tadi sudah disampaikan Bunda Haryanto. Berarti kan secara umum nanti kurikulum yang akan dikembangkan di sekolah Sukaraja ini berkaitan dengan lingkungan, betul nggih? Jadi terkait dengan lingkungan, kemudian artinya basicnya lingkungan, kemudian nanti digabungkan dengan digabungkan dengan budaya-budaya yang ada di sekolah, ada lingkungan sekolah di sana. Nah ini, ya, jadi kan berarti kan sudah ada minimal ada 3 sekolah yang sudah mengambil tema lingkungan. Tadi ada Tanjung dengan taman edukasinya, kemudian Salatiga juga mengambil tema konservasi lingkungan, kemudian yang di Sukaraja juga mengambil tema Green Club, gitu ya, untuk mencoba untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan pembelajaran melalui lingkungan begitu. Nah, untuk yang terkait ini dokumen kurikulum atau dokumen naskah akademik berarti? Yang mana Pak? Yang ini yang disampaikan ini. Ya, dokumen kurikulum. Kalau ini baru naskah ya? Ya, maksudnya kan hari ini kita akan mengumpulkan naskah akademik, Bunda. Ya, ya, Pak. Berarti ini masuk di naskah akademik atau masuk di naskah kurikulum ya? Masuk. Gimana berarti? Kurikulum gitu? Oke. Berarti kan bagian bab atasnya yang terkait dengan landasan-landasan sudah ada semua gitu, Bunda. Ya sudah, ini sebentar. Sudah. Oke, sudah kamu nggih. Artinya kan nanti juga masih perlu dikembangkan terkait dengan beberapa indikator yang terkait di sudut teladan tadi, apa yang menjadi harapan sekolah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mencari atau mengambil dari nilai-nilai guru dan juga keutamaan sekolah dan juga Santo-Santa Pelindung begitu. Tapi kalau saya lihat judulnya di atas masih naskah akademik, Bunda. Yang judulnya ini, judul di filenya maksud saya. Tadi saya kok sedikit di atas. Yang judul filenya ini kan namanya naskah akademik. Oh ya, hanya belum kasih nama. Oh gitu, oke. Ya sudah. Bagi saya tadi Bunda menyampaikannya naskah akademik begitu. Iya, iya. Ini sudah masuk di naskah kurikulum gini. Oke, baik. Bunda nanti tinggal dikembangkan lagi, kan masih ada beberapa hal yang perlu kita selesaikan dengan teman-teman di unit kerja kita terkait tadi indikatornya, kemudian SK-nya seperti apa, nanti bisa diperdalam lagi. Yang jelas kalau sudah ada kemajuan yang kita pikirkan, kita tuliskan, paling kan tidak lupa. Nanti kan ini masih berupa draft, belum dalam bentuk dokumen yang nanti bisa kita kembangkan lagi saat IHT atau mungkin setelah IHT masih ada waktu untuk proses bersama-sama dengan Bapak Ibu guru di sekolah kita masing-masing. Saya itu, Bunda. Terima kasih. Terima kasih Pak Aka. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu Bunda mengomentari terkait dengan apa yang disampaikan Bunda Haryono tadi, karena juga mengambil tema lingkungan juga dalam proses pembelajaran. Dan nanti pasti akan diintegrasikan dengan proses pembelajaran
baik di dalam kelas dan mungkin banyak di luar kelas, karena nanti juga anak-anak diajak untuk bisa mencintai alam, mencintai lingkungan yang ada di sekolah. Baik, kalau tidak ada lagi, sudah Bapak Ibu, kita akan pindah ke Pulau Jawa. Kita akan pindah ke Pulau Jawa, ke SMP Pangluhur 1 Kalibawang. Monggo kepada Bu Dertri atau Bu Elizabeth, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, Bu Dertri, mungkin Bu Heri sedang ada keperluan ya. Oke, monggo Bu Eli. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan pada kami untuk mempresentasikan hasil kemajuan yang sudah kami lakukan. Mohon maaf sebentar, saya keluar sebentar saja. Sebentar, guys. Ya, Bu. Aku mau ngandani murid-muridnya berisik ya. Ya, sepertinya benar Pak Aka sudah tenang soalnya. Mohon maaf ini ada keramaian sedikit, jadi saya memberi sedikit peringatan pada anak-anak. Saya langsung ke naskah, naskah akademis yang sudah kami susun, sudah lumayan sampai dengan daftar pustaka, dan ada perbaikan-perbaikan yang lain, mungkin nanti ada tambah-tambahan. Kemudian yang saya akan presentasikan nanti adalah naskah kurikulum, Untuk itu saya mohon izin share screen untuk saya presentasikan. Sudah tampak Bapak Ibu, Bude? Ampun Ibu. Untuk naskah kurikulum unggul seperti yang kemarin sudah fix dengan judul yang seperti ini. Kemudian akan saya tambahkan lagi yang tambahan saja, Pak Aka dan Bude, Bapak Ibu. Untuk beberapa hal, yang pertama adalah ini sudah kemarin, landasan kurikulum sudah lengkap, dari landasan kurikulum sudah lengkap dari landasan spiritual sampai dengan psikologi dan iptek, sudah kami masukkan satu persatu beserta nilai-nilai keutamaan, kemudian budaya lokal dari yayasan juga. Kemudian terakhir kemarin kami memasukkan yang kompetensi dasar dan ini sudah. Bentar saya lihatkan dulu yang ini juga sudah fix. Untuk visi misi sudah sudah fix dengan visi misinya, kemudian apa yang nanti kami akan kerjakan setelah ini sesuai dengan visi misi dan di-include-kan dengan nilai-nilai. Setelah visi misi, model kurikulum yang sudah kami setujui, sepakati adalah kurikulum humanistik. Ini juga sudah beserta keterangan dan penjelasan dan teori yang sudah kami ambil dari beberapa sumber. Kemudian pendekatan pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi juga sudah fix, karena kami juga sudah berjalan untuk pembelajaran berdiferensiasi ini. Nanti saya akan perlihatkan contoh RPP-nya. Kemudian ini teorinya. Teorinya agak banyak karena memang membahas tentang apa dan seperti apa kelas berdiferensiasi atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini juga teori. Kemudian masuk ke tujuan pendidikan. Semua tujuan pendidikan juga sudah kami masukkan ke dalam naskah dan sudah lengkap.
mulai dari tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, kemudian ini beberapa sumber tujuan pendidikan nasional juga sudah, kemudian tujuan pendidikan sekolah secara umum. Oh, ini bruder, ada bruder di sini. Kemudian tujuan pembelajaran, kemudian struktur teladan. Untuk struktur teladan, kami masukkan juga beberapa teori apa itu keteladanan. Kemudian dengan struktur teladan yang tadinya sebagai struktur mata pelajaran, tapi di sini kita membahas tentang struktur keteladanan, itu kita ambil dari mana? Yang jelas kita ambil dari nilai-nilai yang sudah ada, kemudian kita ikutkan juga dengan Alkitab yang ada, beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Meneladani tentang kehidupan Yesus sebagai teladan kita yang utama. Kemudian filosofi tentang guru itu seperti apa? Kalau kita mendampingi murid, berarti kita harus tahu dulu fungsi dan peran kita masing-masing sebagai guru, sebagai pendidik. Tidak hanya mendampingi, tetapi kita harus mengajak, kemudian memberi contoh, meneladani juga, itu yang lebih penting pada peserta didik kita. Ini adalah awal dari pendidikan karakter yang nanti akan dimunculkan dalam naskah ini. Kemudian ini filosofi sebagai guru itu sebagai apa? Ini beberapa hal yang mesti guru tunjukkan kepada murid. Kemudian ada beberapa hal juga bagaimana kita berperan serta dalam pendidikan karakter, mendampingi murid-murid. Kemudian di sini juga kami masukkan semua nilai-nilai itu, bahwa pada dasarnya guru, kita sebagai guru yang bernaung dalam Yayasan Pangudi Luhur jelas harus menjadi wajib hukumnya untuk menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai yang termuat di dalam nilai-nilai yang sudah kita cari dan kita temukan dari proses sebelumnya. Karena kita percuma bicara tentang nilai-nilai, tetapi kitanya sendiri sebagai pribadi, sebagai guru, tidak memberikan teladan atau tidak memberikan contoh atau tidak menerapkan nilai-nilai itu sendiri. Jadi di sini ditekankan bahwa kita sebagai guru, terutama guru yang berlindung atau bernaung dalam Yayasan Pangudi Luhur, itu harus menunjukkan ini dulu. Kemudian kita masukkan juga tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, apa itu yang dimaksud dengan pendidikan. Ada beberapa hal di sini, Ingarso Suntlojo, Ingmadio Mangkarso, dan Tutri Handayani. Ini juga tidak lepas dari bagaimana guru sebagai pendidik dan peran kita sebagai sungguh-sungguh luar biasa, memang harus memiliki teladan seperti yang diutarakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu berada di antara siswanya untuk memberikan inspirasi dan motivasi. Kemudian guru itu sebagai yang terpercaya, jadi guru itu sebagai pendamping, bukan hanya memberikan tugas saja, bukan hanya melihat saja, tetapi belajar mendampingi dengan hati, menjadi pemimpin, kemudian menjadi teladan, atau guru juga menjadi apa yang diharapkan murid, bahwa dengan adanya guru mereka bisa melihat sosok teladan yang bagaimana mereka harus menjadi manusia yang sesungguhnya. Seperti itu filosofinya. Kemudian beberapa aspek penilaian, karena kita di sini membahas tentang kompetensi dasar, kemudian ada indikator dan sebagainya. Ada 3 yang harus kita bahas dalam naskah ini, yaitu mengingatkan bahwa aspek penilaian penting ada 3, yaitu penilaian afektif, kemudian penilaian kognitif, dan psikomotorik. 3 hal inilah yang nanti masuk dalam kompetensi dasar dan indikator yang akan kita susun. Nah, berdasarkan inilah kemudian kami membuat beberapa hal yang terkait dengan struktur teladan. Kami sudah menyusun, tapi belum selesai Pak Aka, Bapak dan Ibu, karena waktu memang mepet sekali dengan kegiatan kita yang terakhir bertemu kemarin, dan satu persatu itu memang harus kita lihat, kemudian kita gabungkan cocok tidaknya, kemudian apa yang menjadi
tujuan dari pembelajaran ini. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam perumusan kompetensi dasar dan indikator seperti ini, kami maksud juga sebagai dasar teori bahwa kita tidak sembarangan untuk menentukan kompetensi dasar dan indikatornya. Sehingga kemudian kami susun seperti ini. Sehingga akhirnya nanti indikator atau praksis moralnya kita tampak dari perilaku siswa sesuai dengan 3 aspek ini. Aspek afektif, aspek kognitif, dan aspek psikomotorik. Kami sudah berusaha untuk beberapa kali menyusun ini sesuai dengan nilai-nilai yang ada, 6 nilai inti dari Yayasan Pangudi Luhur beserta budaya dan profil pelajar Pancasilanya. Demikian, kemudian tambahan yang lain adalah, ini masih belum selesai Pak Aka, kita baru sampai di KD-nya, aspeknya ini masih belum lengkap, nanti akan kami lengkapi lagi. Kemudian, bab 6, strategi implementasi. Jadi ke-6 nilai-nilai inti tadi kita masukkan dalam dasar implementasi sebagai dasar implementasi pendidikan, terutama pendidikan nilai karakter di SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang yang terintegrasi dalam pembelajaran ekstrakurikuler dan kurikuler. Kokurikuler dan ekstrakurikuler memang terpisah dengan integrasi dalam pembelajaran. Jadi di sini kami bagi menjadi 3 bagian, sehingga dalam proses itu nanti bisa kita bagi-bagi dengan jelas apa yang mesti dilakukan, langkah-langkah apa saja yang kita lakukan dalam penerapan untuk mewujudkan pembelajaran atau kurikulum yang baru ini. Seperti ini kurikuler, kemudian intrakurikuler. Intrakurikuler ini adalah pembelajaran dengan di sini masuk dalam integrasi pembelajaran sehari-hari di kelas. Kami sudah menerapkan inovasi RPP-nya. Saya akan perlihatkan untuk ini berbagai macam teori tentang pembelajaran. Ada banyak, kami masukkan juga sebagai dasar teori. Kita masuk ke ini ekstranya yang kemarin saya lihatkan. Nah, ini inovasi rencana pembelajarannya adalah kita menggunakan RPP berdiferensiasi, sehingga di sini ada beberapa sedikit perubahan dalam penyusunan rencana pembelajaran yang nanti kita akan laksanakan. Dan ini sebetulnya sudah terlaksana, tetapi perubahan itu tidak jauh beda dengan RPP yang sudah-sudah, hanya kami menambahkan saja bahwa di sini langkah-langkah penyusunan RPP berdiferensiasi itu yang pertama adalah cirinya adalah ini, melakukan pemetaan seperti yang saya ceritakan kemarin, melakukan pemetaan belajar siswa. Kemudian selanjutnya adalah sama seperti RPP yang sebelumnya. Kemudian saya berikan contoh di sini RPP berdiferensiasi yang saya buat, kebetulan saya guru IPA, jadi contohnya ya saya berikan yang IPA. Ini contoh RPP berdiferensiasi pada sistem ekskresi pada manusia atau sistem ginjal ya, organ ginjal. Nah, di sini perbedaannya sebetulnya tidak banyak, cuman di sini kita masukkan ini pada kegiatan inti. Kalau ini sudah Bapak Ibu jelas ini sudah baku pakem untuk tujuan pembelajaran, sumber belajar dan sebagainya. Tetapi kami masukkan di sini kegiatan intinya ada banyak sekali bahwa sumber-sumber internet, sumber-sumber dari Google, buku dan textbook itu sebetulnya sudah luar biasa untuk anak-anak bisa melihat informasi yang banyak untuk setiap materi yang akan kita berikan. Nah, ini Bruder, Bapak dan Ibu, tampak di sini bahwa kita memberikan pengelompokan, artinya pengelompokan ini, klasifikasi ini untuk minat dari siswa, minat mereka, minat belajar mereka apa, seperti itu. Kemudian berdasarkan pemetaan tentunya. Kemudian berdasarkan peminatan ini, guru memberikan tugas, kemudian memberikan materi, memberikan kegiatan dalam bentuk LKPD sama dengan
catatan bahwa di situ disesuaikan dengan minat mereka. Jadi ada kelompok A, B, dan C. Ini kelompok-kelompok ini sudah dari awal sebelum kita pembelajaran, kita sudah harus membuat terlebih dahulu. Ini contohnya seperti ini, jadi yang bidang seni, prakarya, walaupun materi itu sama, tetapi nanti produk yang diberikan atau dihasilkan oleh anak-anak itu akan berbeda. Tetapi tujuan pembelajarannya tetap satu tujuan, tetapi arahnya mereka untuk mempelajari, memahami materi itu berbeda satu dengan yang lain. Seperti kalau kita misalnya mau jalan dari Kota Gede mau ke Boro gitu, saya bisa jalan dari lewat mana saja, tapi saya sampai tujuan Boro, seperti itu. Jadi prinsip dasarnya mau belajar itu bisa dengan berbagai cara sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kita memfasilitasi sebagai guru untuk mengarahkan mereka supaya mereka lebih mudah memahami materi yang kita berikan. Seperti itu ringkasan dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini salah satu inovasinya, Bapak dan Ibu, seperti ini. Memang agak banyak sekali rubrik penilaian, terutama rubriknya yang agak lebih banyak untuk diberikan kepada murid karena penilaiannya jelas tidak akan sama, penilaian untuk produk dan sebagainya itu. Demikian Pak Aka, Bruder, Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan sampai di sini presentasi kami dari SMP Pangudi Luhur 1 Kalibawang. Mohon masukannya, mohon kritikannya, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi ke depannya sehingga sampai pada tujuan akhir selesai naskah kurikulum. Demikian Pak Aka, terima kasih, waktu saya kembalikan. Oke, terima kasih Bu Elizabeth, luar biasa ya, Bapak Ibu sudah sampai sejauh ini pencapaiannya, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Eli dan Bu Setri, Pak Giga juga yang satu tim dengan Bu Elizabeth sudah sampai membuat RPP. Mungkin ada yang mau bertanya dulu, Bapak Ibu, monggo. Saya persilakan lebih dulu aja. Kalau ada pertanyaan atau masukan untuk SMP Kalibawang. Kalau ada. Diberi masukan, Pak Aka. Oke, lagi Bunda, saya tak minta tolong Bapak Ibu dulu yang lain, siapa tahu ada menginspirasi atau bagaimana, kan paling tidak ini bisa menjadi masukan juga. Monggo Bapak Ibu, Bunda. Ya, ini betul, tercengang-cengang melihat apa yang disampaikan Bu Eli betul tadi. Baik, terima kasih Bu Eli dan juga Bu Tetri, sudah luar biasa yang sudah disampaikan. Tadi saya ada satu hal, apa salah nulis atau bagaimana ya Bu Eli, yang bagian di keteladanan, Bu. Coba dicek. Oh, iya, Pak. Yang di bagian penjelasan keteladanan itu sepertinya menjelaskan tentang ayat di kitab suci, mungkin kok masih ada bacaan hari ini, itu kan mungkin bukan diambil hari ini ya, itu pakai namanya ya. Oh iya, saya ambil dari beberapa narasumber. Iya. Oh iya. Saya kembali Bu, kan nanti dipakai hanya hari ini saja, tapi hari yang lain juga. Iya. Nanti saya cek lagi karena masih proses edit dan sebagainya, gitu Pak. Matur nuwun Pak Aka masukannya. Untuk yang keteladanan itu sangat baik Bu Eli dan Bu Terti. Jadi mungkin kemarin juga ada yang bertanya, kenapa kok diganti tentang pelajaran diganti teladan. Nah kemudian kan penjelasannya bahwa apa yang nanti akan kita ajarkan, mata pelajaran apapun yang nanti kita akan berikan kepada anak, tentu kita akan memberikan keteladanan. Keteladanan apa? Keteladanan dari guru, Santo Santa Pelindung, kemudian filosofi dari budaya yang kita angkat. Jadi betul yang tadi diberikan Bu Eli tentang pemaparan apa definisi keteladanan, itu penting kalau memang harus dituangkan di sana, sehingga memang jelas apa yang nanti kita ajarkan itu mapelnya apapun, ya kita harus meneladankan tadi. Kita sebagai guru untuk harus bisa memberi teladan bagi anak-anak kita. Dan apa yang diteladankan ya tadi itu yang disampaikan Bu Eli, ada core values yayasan, kemudian keutamaan budaya Bernardus, budaya setempat, kemudian juga Santo Santa Pelindung, atau kalau di Boro juga ada keutamaan nilai
Romo Frenteler gitu kan, itu menjadi satu kesatuan yang harus dipunyai oleh guru SMP 1 Kalibawang kan begitu. Sehingga itu nanti perlu dijelaskan karena itu kurikulumnya untuk sekolah, ya saya kira akan lebih jelas bagaimana keteladanan itu bisa tercermin di dalam pembelajaran dan juga kegiatan di dalam keseharian di Kalibawang. Kemudian sampai pada penjelasan bagaimana guru harus meneladankan, tadi dijelaskan oleh Bu Eli, itu juga sangat baik. Artinya kalaupun nanti guru itu membaca, akan jelas apa maksud dari keteladanan itu. Kalau ya ini juga masukan untuk kita semua, mungkin dari Bapak Ibu nanti bisa dimasukkan juga bagaimana definisi teladan itu bisa masuk ke dalam narasi kurikulum, kemudian itu dibatinkan oleh Bapak Ibu guru sehingga tahu, oh saya kalau mengajar matematika juga harus memberikan teladan atau memberikan penanaman sikap keteladanan untuk anak-anak dari buder guru, dari santo-santa penuh sekolah. Jadi akan tahu lebih detail apa maksud dan tujuan dari keteladanan itu. Oke, itu sangat baik Bu. Saya malah terinspirasi untuk saya masukkan juga nanti di dokumen saya untuk penjelasan itu, sehingga tidak hanya langsung teladan, tapi apa toh maksudnya teladan itu, begitu, sehingga nanti bisa menjadi pemahaman lebih jelas. Kemudian bagus untuk yang RPP berdiferensiasi. Memang sekarang masih anget-angetnya itu Bu Eli ya untuk dibicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sekolah harus bisa memilahkan minat anak-anak sesuai dengan perminatannya. Sangat baik kalau nanti memang itu kita ajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa kan begitu. Nah, maka memang ya kita perlu banyak belajar dari Kalibawang yang sudah menerapkan untuk hal ini, sehingga nanti dalam prosesnya ya walaupun tidak kita nggak harus menggunakan metode ini, tapi paling tidak kita punya, karena kita harus memberikan pengajaran itu sesuai dengan porsinya anak-anak, tidak bisa diseragamkan. Kalau kita bisa sekolah bisa untuk memilah-milah, kemudian membagi-bagi sesuai minatnya, akan lebih baik. Hanya memang konsekuensinya penilaiannya akan macam-macam, akan banyak sekali penilaiannya. Itu kalau sekolah yang besar muridnya 1000 ya luar biasa Bu. Tapi saya kira bisa juga dicari inovasi yang lain yang bisa tetap kita mengajarkan anak sesuai dengan porsinya. Begitu terkait dengan yang disampaikan Bu Eli, Bu Depri, sudah sangat baik. Udah nanti tinggal dilengkapi tadi yang terkait dengan aspek kognitif dan juga psikomotorik. Kadang-kadang juga kami juga belum selesai sampai sana. Hanya kesulitannya kami adalah saya pribadi juga ranah yang kita pakai ini kan ranah sikap ya, sikap keteladanan, sikap percaya kepada Tuhan. Tapi kita harus membuat KD yang aspek sikap juga aspek kognitif dan psikomotorik terhadap nilai Allah adalah kasih atau percaya pada Tuhan. Nah ini kan sedikit sulit, tapi mungkin ya bisa juga nanti kita bisa pikirkan bersama dengan teman-teman. Untuk hal ini masih sedikit kesulitan, mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama untuk membuat KD-nya. KD sikap dipecah menjadi sikap, kognitif, dan psikomotorik, itu kan bukan hal yang mudah. Tapi kalau KD-nya, kalau seperti kalian lihat KD di Mapel itu kan mudah, artinya kita bisa pilih mana yang masuk di kognitif, pilih mana masuk yang psikomotorik, dan juga masuk di afektif. Nah, yang kita menggunakan sudut teladan ini kan hampir semua itu ranahnya sikap. Tetapi kita coba buat menjadi dibagi lagi ranah sikap, kognitif, dan juga psikomotorik. Begitu. Tapi pasti nanti bisa ketemu untuk hal ini, karena dengan pemikiran dengan teman-teman pasti bisa akan memilah mana yang masuk kognitif, mana yang masuk ke afektif dan seterusnya. Untuk KD-nya memang saya pernah membuat yang nyoba satu KD itu untuk semua, tapi malah membingungkan bahasanya. Nah, kemarin itu ada dari Cawas membuat KD yang naratif, Bu Eli dan Bu Tri dan Bapak Ibu yang lain. KD-nya narasi gitu ya, panjang, tetapi setelah
kemudian dilihat kembali belum mencakup semuanya. Nah, saya masih mencari referensi bagaimana membuat KD itu sifatnya narasi panjang begitu. Nah, baru tinggal nanti, tapi di narasi itu bisa mencakup sikap, kognitif dan juga psikomotorik. Baru di indikatornya kita akan mudah memilahkan mana yang kognitif, mana yang afektif dan psikomotorik. Nah, cuman saya belum menemukan caranya bagaimana memformulasikan untuk beberapa keutamaan itu jadi satu narasi yang bisa mencakup 3 hal aspek itu. Tapi kalau itu bisa, itu kita akan mudah hanya tinggal membagi satu KD bisa untuk afektif, kognitif dan juga psikomotorik. Jadi pembedaannya ada di indikatornya. Kalau yang kita buat sama ini kan KD sendiri afektif, indikatornya apa? Katanya Bu Eli ya. Kemudian iya, dan memang sulit jadinya. Nah, membedakan satu dengan yang lainnya itu mirip-mirip gitu. Bagaimana membuat KD yang sifatnya narasi itu bisa menjadi 3 aspek, lalu yang kita bedakan nanti di indikatornya. Nah, saya masih katanya ada yang metode model KD yang bentuknya narasi itu. Boleh ya Pak, kalau bentuk narasi gitu? Saya kira boleh Bu. Oh, ini kan kita kurikulum kita sendiri Bu. Untuk kita sendiri, saya kira boleh. Kalau nanti Bu Eli menemukan ya bisa sharing sama-sama supaya membagikan begitu. Iya, pusingnya di sini Pak, pusingnya itu di kompetensi dasar dan indikator. Iya. Kalau itu sudah ketemu Bu, saya yakin kita mudah tinggal membuat indikatornya yang ini kognitif, ini yang afektif itu jelas. Tapi narasi memformulasikan itu yang masih belum juga saya temukan. Saya mendengar dari siapa, dari Pak Heri atau Pak sini juga ada Pak KD yang sifatnya narasi atau deskripsi itu. Jadi satu KD itu bisa mencakup 3 aspek kan mudah itu nanti. Tapi mudah nanti tapi susah memilahnya. Mudah dipilah-pilah gitu ya mudah Pak. Dipilahnya ya, tapi membacanya agak sulit begitu. Ya. Oke. Oke, saya kira dari saya itu dulu Bu Eli dan Bu Tri. Terima kasih masukannya Pak Aka. Inspirasinya luar biasa. Sudah sangat lengkap dengan nanti dilengkapi dengan IHT dengan teman-teman, mungkin dengan teman-teman nanti bisa menemukan Bu yang tadi itu kalau bisa bersama-sama dengan yang lain. Okay. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Buder mau memberi masukan atau mengomentari, monggo, dari tadi yang disampaikan dari SMP 1 Kalibawang. SMP 1 apa namanya Bu? SMP Pangudilur 1 Kalibawang ya? Kalau dari dinas itu SMP Pangudilur 1 Kalibawang, tapi kami itu tidak bisa meninggalkan Boronya. Ya. Jadi SMP Pangudilur 1 Boro Kalibawang lebih baik kayaknya. Karena itu sudah ciri khas Bu. Iya, ciri khas sejarahnya gitu. Iya, betul. Oke, monggo Bapak Ibu Buder, adakah yang mau memberi komentar atau masukan? Monggo. Atau bertanya apa yang disampaikan Bu Eli tadi, bagaimana proses pengelompokan minat-minat anak tadi kan, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Berarti kalau dikelompokkan menggunakan ini ya Bu, menggunakan kuesioner ya? Iya, kami bekerja sama. Gimana Bu Heri? Diundang saja itu Pak. Oh, okay, nanti setelah nanti kan akan ke Kalimantan dulu. Ya, jadi kami bekerja sama dengan guru BK Pak Aka untuk proses pemetaan gaya belajar, minat belajar, profil siswa seperti itu. Acuannya itu. Oke, terima kasih. Jadi memang ada tahap sebelumnya yang harus diselesaikan dulu oleh sekolah untuk mengelompokkan. Kemudian pengelompokan itu kan pasti tidak lebar ya Bu. Artinya kalau lebar kan bingung guru nih, minatnya A, B sampai Z kan bingung, maka dikelompokkan yang olahraga, yang seni gitu nggih. Ngoten nggih Mas nggih. Iya, jadi spesifik aja. Betul. Nek semua kan pasti anak banyak itu. Anak banyak lalu minatnya juga banyak, tentu dari banyak itu kita kelompokkan supaya mudah untuk bisa diberi materinya. Kalau tadi satu mata subbab tentang ginjal itu kan ada 3 minat tadi kan. Kemudian gurunya harus mencari referensi yang mencakup dari yang kreatif harus gurunya. Kreatif mencari materi yang bisa memfasilitasi anak-anak yang
gaya belajar dengan ya. auditory, dengan visual gitu, kan mereka beda-beda nanti materinya. Tapi kan kita materi sudah disediakan banyak sekali, tinggal kita mencuri dari mana-mana kita masukkan gitu. Tinggal kita mencari referensinya di internet ya Bu ya, banyak. Sementara dibagi 3 kelompok besar dulu kok Pak Aka. Dalam Bunda? Sementara dibagi 3 kelompok besar dulu. Iya. Dari minat, dari gaya belajar, dan dari pemetaan itu. Kalau pemetaan kan bisa dengan akhir semester pelajaran itu anak itu dipetakan ini peta ini kelompok ini. Artinya kelompok rendah, kelompok sedang, kelompok tinggi atau boso kasare itu ya pinter kurang pinteran gitu. Iya. Salah satu yang dari pemetaannya itu. Tapi ada juga yang dari gaya belajar kan ada macam-macam, kemudian ada peminatan juga macam-macam, ya udah usah banyak-banyak dulu. Ya, tapi dengan ini tambahan saja, kalau diferensiasi bukan berarti kita mendiskriminasi anak ya di sini. Kita malah memfasilitasi mereka untuk bagaimana belajar dengan lebih mudah dengan gaya mereka seperti itu. Ya, kalau saya sinaune mbien karo ngomongin musik Bu, jadi besok kalau saya mau jadi muridnya Bu Eli. Betul, kalau saya malah pengen yang sepi Pak, yang nggak ada suara gitu baru bisa nyemplung. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Eli dan juga Bu Dutri, luar biasa untuk sharing hari ini, banyak menginspirasi untuk kita semua untuk pelengkapan dan pembuatan naskah akademik dan juga dokumen kurikulum kita. Terima kasih sekali lagi. Baik, kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu ke sekolah yang berikutnya, yaitu di SMP Pangudulur Sedayu. Ini mengambil tokoh Pandowo. Monggo Pak Tanto. Baik, terima kasih Pak Aka, Ibu Bapak Buder yang saya hormati, kami dari SMP Pangudulur Sedayu. Untuk sharing pada FGD ini memang terus terang belum begitu banyak yang bisa kami sharingkan atau bagikan, karena memang betul mengalami hal yang sama. Salah satu tantangannya itu memang manajemen waktu, dengan agenda dari dinas ini kebetulan juga sama. Akan tetapi setidaknya seperti yang disampaikan oleh Joshwati di depan tadi, bahwa untuk sekolah kami ini konsep-konsep dasar itu sudah ada di ngen-ngen, artinya sudah ada di persepsi Bapak Ibu guru ya, maksudnya seperti itu. Hanya bedanya memang kami menekankannya pada budaya daerah istimewa Yogyakarta dan juga wawasan, karena memang yang kami angkat itu nanti kurikulum Pandowo, pengkuh anggayuh budaya lan wawasan. Nah, budaya ini nanti ke arah Yogyakarta, kemudian untuk wawasan ini memang kami ngarahnya ke nanti literasi dan numerasi, karena ini sebagai sekolah penggerak. Nah, maka dalam hal ini memang yang kami susun ini sifatnya sebagai pemantik ya untuk nanti IHT, artinya dinamikanya masih cukup tinggi. Saya kira perubahan-perubahan masih akan banyak, termasuk dalam hal ini model kurikulum juga belum kami temukan ya, yang pas apa, nanti harapannya bisa ketemu di IHT itu. Ide-ide itu dari guru-guru itu bahkan malah sudah langsung sampai ke praksis muralnya. Nah, ini juga akan kita akomodir, artinya nanti tinggal kita sinkronkan dengan KD yang cocok. Nah, maka ini untuk progresnya Bu Titik mungkin bisa menyampaikan untuk yang naskah kurikulum ini. Monggo Bu Titik disampaikan. Matur nuwun Pak Tanto, terima kasih Pak Aka atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin saya untuk share screen lagi. Apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Oke Bu, sampun Bu. Matur nuwun. Apakah bisa kelihatan Bapak Ibu? Bisa, monggo Bu. Ini matur nuwun. Untuk draft kurikulum Pandawa, kami belum melakukan banyak perubahan, tapi ada sedikit perubahan di bagian bab yang terakhir, seperti
contoh yang diberikan oleh narasumber, kami juga mengambil contoh hal ini. Untuk susunan kurikulum kami mencoba untuk menyesuaikan seperti dengan contoh, rencananya seperti itu, tapi masih draft seperti tadi disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Untuk pendekatan model kami masih akan mendiskusikan di IHT nanti, walaupun kemarin saya menyampaikan kami akan mencoba menerapkan blended learning. Kemarin saya sampaikan begitu karena pada pandemi kemarin kami menggunakan pembelajaran seperti itu. Tapi akan kami matangkan lagi ketika besok IHT. Untuk bab 1 yang terkait dengan landasan kurikulum, kami sudah mencoba menyusun semua landasan, sudah kami mencoba mencari narasi literasinya, sumber materinya, landasan spiritual dengan berbagai keutamaan-keutamaan dari Santo Vincentius dan seterusnya sudah kami mencoba. Kemudian landasan fisiologis kami sudah mencoba sedikit. Landasan yang ketiga, sosiologis antropologis dengan meninjau Kapanewon Sedayu kami sudah mencoba membuat juga, nanti akan kami tambahi. Kemudian landasan iptek juga sudah kami susun, landasan psikologis juga sudah. Untuk rumusan visi misi di bab 2, visi sekolah kami seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah pada kegiatan FGD yang lalu, visi sekolah kami masih relevan dengan visi yang tahun ini masih kami pergunakan, yaitu pribadi beriman, berwawasan lingkungan, berbudaya, berprestasi, dan inovatif. Pandawa ini ada 5 poin yang digarisbawahi di sekolah kami. Untuk misi sekolah kami dijabarkan menjadi 10 nomor seperti ini. Kemudian model kurikulum seperti kami matur tadi, kami awalnya kami bertiga itu merencanakan seandainya kita mengadaptasi kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan bagaimana, tapi nanti akan kami matangkan di IHT yang akan kami lakukan pada tanggal 14 nanti. Tujuan pembelajaran juga sudah kami coba untuk menyusun. Maaf ini jadi morat-marit. Kemudian yang bab 5 struktur teladan kami baru mencoba untuk menyusun SKL, walaupun ini belum sangat sempurna karena masih dalam tadi meraba-raba tadi. Untuk sebagai contoh ini struktur teladan untuk core value, Allah adalah kasih, keutamaan yang kami ambil adalah beriman, keutamaan budaya yang kami ambil adalah sawiji, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian SKL yang kami mencoba menyusun, itu ada doa harian, perayaan Ekaristi, rekoleksi retret, dan berdoa bersama dalam bahasa Jawa setiap hari Sabtu. Untuk core value yang kedua, ketiga, dan seterusnya hampir sama seperti yang pertama. Kemudian dari struktur keteladanan itu kami jabarkan ke dalam indikator dan KD seperti ini, percaya kepada Tuhan, budaya tadi sawiji, kemudian profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, aspek afektifnya, kepercayaan diri, motivasi, dan sikap, kompetensi dasarnya, ada 3 yang kami mencoba susun untuk ini, kemudian praksis moralnya juga ada 3. Untuk keutamaan yang kedua 3-6 juga kami baru menyusun 1 nilai keutamaan yang kami jabarkan sampai saat ini. Demikian yang bisa kami sharingkan kepada Bapak, Ibu, dan Bruder. Kami mohon masukan, kami mohon saran untuk kemajuan progres kami dalam melaksanakan kegiatan kami. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada Bapak Tanto dan Pak Aka. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Titik. Demikian Pak Aka dari kami untuk sharing progres perkembangannya. Terima kasih Pak Aka.